Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Prana Septia dan sekarang kita akan mereview Honda Brio tahun 2015 tipe E ya. Oke. Sebelum kepada reviewnya, kita akan bahas dulu ya mengenai Honda Brio sendiri. Untuk namanya itu berasal dari Itali gitu kan, yang artinya tuh lincah gitu. Jadi apakah nanti Brio ini akan selincah namanya? Kita nanti akan test drive. Oke, jadi untuk Brio ini merupakan ada beberapa varian, yaitu varian automatic dan varian manual. Untuk yang varian manualnya itu ada Brio tipe A, selanjutnya ada Brio tipe S dan ada Brio tipe E. Nah, selanjutnya untuk varian yang automaticnya dia itu hanya ada dua varian, yaitu hanya Brio tipe S dan Brio tipe E. Nah, selanjutnya setelah mungkin tahun 2015 ke sini muncul Brio RS, itu merupakan Brio paling tertinggi seperti itu. Oke, untuk tampang depannya ini untuk tampang depannya di sini lihat lampunya dia masih halogen seperti ini. Untuk ini lampu sennya dan di sini teman-teman bisa lihat untuk grillnya dia menggunakan chrome ya, walaupun chrome-nya ini chrome plastik ya. Chrome plastik seperti ini. Jadi ya gitu deh. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman ketahui untuk tipe E itu dia udah menggunakan fog lamp. Tapi ini fog lampnya kayaknya dicabut ya, karena ini merupakan mobil rental yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman ketahui, jadi ini tuh merupakan unit rental seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi kita akan mereview mobil rental. Nah, selanjutnya di sini yang spesial dari mobil rental adalah ini karena kotor ya, habis dipakai. Namanya juga mobil dipakai gitu kan. Nah, di sini kita lihat bannya udah diganti dia peleknya dengan pelek ring 15, ukurannya 185/55R15 seperti itu. Ini bannya udah tipis sekali dan teman-teman lihat sebelah sini ya, di sini ada sen, tapi untuk di spion dia tidak ada lampu sen. Ini masih menggunakan spion belum elektrik. Selanjutnya di sininya dia masih warna putih ya. Kalau menurut gua, kalau misalkan gua punya Brio kayak gini, ini gua akan cat warna hitam atau dikasih spotlight. Ini tuas sandalnya seperti ini, sudah model tarik bukan model cungkil. Dan di sini teman-teman lihat ada side skirts di samping. Jadi ini macam body kit. Selanjutnya untuk ban belakangnya juga sama, tapi untuk ban belakangnya dia masih menggunakan rem trombol dan untuk ban depannya dia udah menggunakan cakram seperti itu. Oke, kita lanjut langsung ke belakang. Untuk di belakang Honda Brio ini kita lihat ini modelnya kayak apa ya? Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang suka ada yang enggak, tapi menurut gue ini lumayan keren gitu kan di zamannya. Kalau yang sekarang kan dia bentuknya bohai ya, ini tepos gitu kan, dia lebih dipahat dan lampunya tuh bulat-bulat kayak gini. Dan ini tuh bukan LED ya. Ininya juga lihat masih putih seperti biasa. Ini untuk lampu sennya di sebelah sini dan lampu mundurnya sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini dia udah menggunakan spoiler belakang dan udah menggunakan wiper, tapi dia belum ada defogger. Nah, selanjutnya di sini ada untuk variannya Brio tipe E seperti itu. Nah, Brio tipe E, nah seperti itu. Dan di sini harusnya ini ada logo Hondanya, tapi logo Hondanya nggak tahu kemana ya, nggak tahu. Oke, selanjutnya di sini ada pemanis chrome dan di sini ada dua buah parkir sensor seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja kepada bagian bagasinya. Oke, sebelumnya ini kuncinya di mana ya? Oh, ini. Nah, cara membuka bagasinya, jadi bisa lewat depan atau lewat ini, lewat colok. Jadi di sini nggak ada tuas handle-nya. Kita akan buka dulu. Oh, kayaknya ini udah rusak ya. Berarti dari depan. Selanjutnya di sini kita bisa membuka ininya. Kalau misalkan teman-teman memerlukan bagasi yang lebih luas, maka dia akan lebih luas, tetapi dia tidak rata lantai. Nah, coba ke sini, di sini nggak rata lantai loh, seperti itu. Jadi dia tuh membukanya tuh harus berbarengan, nggak bisa 60 atau 40-60 seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung lihat saja ke bagian mesinnya ya. Oke, jadi untuk mesin Honda Brio ini dia udah menggunakan mesin 4 silinder segaris. Jadi dia itu SOHC ya tipenya. Dan ini tuh
tenaganya sekitar 88 HP dan torsinya tuh sekitar 109 Nm seperti itu. Selanjutnya di sini juga dia udah dilengkapi dengan ABS. Ini ada modul ABS-nya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini untuk bagasinya dia itu belum dicat ya. Jadi ya wajar sih kalau misalkan Honda itu rata-rata ininya nggak dicat ya, Honda Jazz saja nggak dicat gitu kan, masa ini dicat gitu kan, yang lebih murah gitu. Tapi dia udah bagus, udah ada peredam ya kayak seperti itu. Dan ini mesinnya kotor sekali ya, namanya juga mobil rental seperti itu. Oke, tapi untuk mobil rental itu identik dengan ibaratnya dipakai sama siapa orang gitu. Apakah dia masih senyaman aslinya atau enggak? Kita akan coba test drive. Oke, jadi sekarang kita berada di interior atau di kabin si Honda Brio ini. Jadi untuk kabin Honda Brio ini kita bisa lihat di sini dashboardnya ya, di sini semuanya bahan-bahan murah semua ya, plastik keras semua. Selanjutnya di sini ada airbag, untung ada airbag. Dan di sini ininya masih puter-puteran kayak gini ya, bulat-bulat seperti ini kayak AC bis. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini sebagai mata dan ini adalah mulutnya. Wow. Gitu ya, dan ininya juga masih gelodak seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman lebih teliti lagi, di sini tuh lihat Honda tuh bikin gapnya tuh kayak gini ya. Tuh. Lihat, ini tuh sangat annoying menurut gua. Nah, selanjutnya di sini kita pakai head unit bawaannya yaitu JVC, tapi dia itu untungnya udah ada udah ada AUX tapi belum ada Bluetooth ya, tapi dia udah bisa iPod seperti itu. Oke, ini merupakan tipe yang automatic. Nah, untuk yang automatic dia itu nggak seperti Agya atau Ayla, dia itu sistemnya automatic konvensional ya. Kita akan nyalain dulu karena panas. Oke, jadi dia tuh nggak sistem CVT, dia tuh konvensional. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4 dan ini tuh giginya sampai 5 seperti itu. Itu sistemnya. Ini rem parkirnya dia masih menggunakan rem parkir otot seperti ini. Di sini untuk tuas AC-nya masih menggunakan AC ini ya, AC puter-puteran kompor gas. Tapi dia untungnya untuk di varian Brio ini dia udah bisa ke kaki seperti itu. Ini untuk suhunya dan ini untuk udaranya mau ngambil dari luar atau dari dalam seperti itu. Di sini dia udah menambahkan 2 buah cup holder. Selanjutnya di sini ada power outlet 12 volt dan di sini ada ruang penyimpanan terbuka seperti itu. Selanjutnya untuk di door panel ininya ada sedikit penyimpanan dan ada 1 buah cup holder. Tapi ini cup holdernya hanya bisa untuk minuman kaleng atau minuman tanggung ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke baris belakang dari Honda Jazz tipe E ini. Oh, Honda Brio, sorry. Oke, nah untuk ukuran LCGC Honda Brio ini menurut gua sangat lega ya, lumayan lega. Ini tempat duduk gua dan di sini saya tingginya 170 cm dan di sini kita bisa lihat ruang di sini masih lega. Kita juga masih bisa selonjoran dengan memasukkan kaki ke sini dan di sini ruang kepala cukup ya, sekitar 5 jari seperti itu. Dan di sini dia itu ada cup holder di sini. Ada 1 buah cup holder. Selanjutnya kalau misalkan di sininya di tuas handle pembukaan pintunya ini udah dibalut dengan silver. Jadi untuk menurut gua kalau misalkan teman-teman ingin kendaraan kecil tapi dia itu lega belakangnya, ini Brio ini bisa menjadi rekomendasi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pergi ke Jogja, mending sewa mobil aja seperti itu. Oke, kita lanjut saja menuju ke test drive ya, karena kita akan merasakan performa dari Honda Brio tipe E. Jadi untuk di Honda Brio ini, yaitu di sini ada power window, tapi yang ininya udah auto down, tapi untuk up-nya belum. Ini ada untuk penguncian kaca. Selanjutnya di sini udah ada untuk mirror, untuk kaca spion belakang. Dan di sini udah day and night view, tapi dia belum auto chromatic seperti itu. Dan di sini kita lihat ya, untuk setirnya dia palang 3 seperti ini. Jadi menurut gue ini sangat sporty. Dan kalau misalkan teman-teman ketahui, ini untuk bentuk speedometernya. Coba bisa dilihat. Untuk bentuk speedometernya seperti ini, kuning seperti ini. Jadi untuk yang baru kan cuma oranye ya. Ini oranye-nya tuh dia lebih kepada kuning. Oke, kita langsung saja test drive untuk Honda Jazz tipe E ini. Ciao.
Oke, sekarang kita sedang mengendarai si Honda Brio ini, dan menurut gua untuk suspensi dari Honda Brio ini menurut gua agak keras ya, karena memang dia itu udah diganti dengan pelek racing seperti itu. Tapi untuk suspensi aslinya juga memang keras sih dibandingkan Agya Ayla. Menurut gua ini lebih stiff seperti itu, karena memang dibutuhkan untuk pengendalian yang lebih optimal. Jadi kalau misalkan kalian lebih kepada driver oriented dibandingkan dari kedua LCGC tersebut, teman-teman mending milih Brio seperti itu. Dan menurut gua untuk peredaman kabinnya ini lumayan agak kedengeran kalau misalkan kita jalan di 60 atau misalkan di 80, dia itu lebih kedengeran seperti itu. Suara bannya, suara mesinnya masuk seperti itu. Oke. Dan sekarang kita akan mencoba dari tenaganya ya seperti apa. Oke, di sini yang spesial dari Honda Brio ini dia itu jadi otomatis konvensional. Jadi misalkan gigi 1, kita coba gaspol. Ya kita nggak bisa berharap apa-apa sih dari tenaganya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita dibandingkan dari CVT gitu kan, kita bisa bilang bahwa Honda Brio ini sangat lumayan bertenaga gitu kan dibandingkan dari Agya Ayla gitu kan. Kita coba lagi, kita mulai dari gigi 1, langsung cepat gaspol. Menurut gua nggak terlalu limbung ya, dan ini suara mesinnya masuk sekali cuy. Tuh lihat, anjir, suara mesinnya tuh lumayan masuk menurut gua ya. Di tikungan lumayan sih kalau misalkan ini nggak terlalu limbung seperti ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya menurut gua untuk Honda Brio ini, kalau misalkan teman-teman ingin mencari mobil yang compact, selanjutnya mobil yang lincah, ini menurut gue sangat lincah sekali ya, karena memang tadi udah dicoba. Untuk transmisinya terutama dia itu permindahannya cepat dibandingkan dari CVT. Nah selanjutnya menurut gue dari kekurangan dari Honda Brio ini, yang pertama itu terletak di pada kabin belakangnya. Kabin belakang bagasinya itu sempit ya. Selanjutnya di peredaman kabinnya yang dia itu lebih bising. Jadi kalau misalkan kita gas gitu kan, di sini suara mesinnya tuh masuk, suara luar masuk. Apalagi kalau misalnya kita hujan itu lenteng gitu, kayak gitu. Nah selanjutnya menurut gua kekurangan yang lainnya itu berada di ininya. Jadi di sininya tuh dia itu pendek sekali ya. Ini kalau misalkan yang aslinya dia ada karetnya, tapi ini karetnya udah hilang. Ya namanya juga mobil dipakai rame-rame gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut gua untuk kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman ingin mencari unit yang memang enak untuk dikendarai, yang murah, itu Honda Brio ini bisa menjadi pilihan kalian seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you next time.